Haleluya, puji Tuhan, salam revival bagi kita semua Bapak Ibu. Mari kita bangkit bersama dengan Tuhan dan mengalami kemajuan, kemenangan bersama dengan Tuhan setiap hari. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dapat menyimak di dalam Alkitab masing-masing yang ada di rumah. Kita sama-sama menyambut firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari Bapak Ibu kita belajar menghafalkan satu ayat pagi hari dan kita dapat dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Takut akan Tuhan itu bukan seperti orang yang ketakutan melihat sesuatu yang menakutkan, horor gitu ya, atau seperti orang yang ketakutan melihat hantu dan lain sebagainya, atau ketakutan melihat kegelapan, atau juga mungkin ketakutan melihat wajahnya seseorang yang sepertinya kok seram dan lain sebagainya. Tetapi takut akan Tuhan, kita akan sama-sama belajar arti dari takut akan Tuhan itu sendiri adalah hormat, kagum, dan juga pasrah, punya penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini adalah merujuk kepada sikap kita kepada Tuhan, ya. Kalau kita menghormati seseorang yang memiliki jabatan atau memiliki kedudukan, atau orang itu memiliki sebuah kekuasaan yang penting, misalnya seorang bupati atau seorang presiden, tentu saja waktu kita berjumpa dengan dia atau cara sikap kita menghadap dia tentu saja pasti tidak akan sembarangan, tidak akan asal-asal, dan kita juga pasti tidak akan macam-macam ketika kita ada di depannya. Tidak akan berlaku sembarangan. Karena apa? Kita menghormatinya, karena kita menghargainya. Nah, demikian juga waktu kita menyatakan diri, saya takut akan Tuhan. Inilah tema firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Bagaimanakah hati kita, sikap kita waktu kita berkata, saya takut akan Tuhan? Apakah kita menjadi orang-orang yang juga menghormati Tuhan, mengagumi Tuhan, dan menyerahkan hidup kita pasrah seluruhnya, sepenuhnya kepada Tuhan? Atau kita memberikan hidup kita hanya untuk memuaskan pemikiran-pemikiran, keinginan-keinginan kita sendiri tanpa menghargai Tuhan, tanpa menghormati Tuhan, bahwa Tuhan itu ada senantiasa bersama-sama dengan kita? Bagaimanakah sikap kita jika kita berkata, saya hidup takut akan Tuhan? Maka ada sikap yang harus kita miliki, yaitu seperti makna atau arti dari takut akan Tuhan tadi Bapak Ibu. Yang pertama yang saya catat adalah kita menghormati. Bagaimanakah sikap menghormati yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan Bapak Ibu? Sadar, kita punya kesadaran bahwa Tuhan itu hadir di mana saja, Tuhan itu ada di mana saja. Lalu sikap penghormatan kita kepada Tuhan, satu misal ya, contohnya adalah kalau kita menghormati Tuhan, waktu kita beribadah kita tidak bermain HP. Bagaimanakah kita bisa menghormati, menghargai Tuhan, menghargai orang-orang yang melayani di depan, kalau kita menduakannya dengan kita terfokus dengan bermain HP, ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki terjemahan Alkitab itu di dalam HP Bapak Ibu ya. Tetapi betapa besarnya gangguan atau godaannya kalau kita memakai HP, sehingga mungkin ada chat masuk, atau mungkin tergoda untuk melihat Facebook, tergoda melihat Instagram dan lain sebagainya Bapak Ibu. Sehingga pikiran kita tidak lagi terfokus kepada firman yang disampaikan, atau puji-pujian yang sementara dinaikkan, atau ada orang yang bersaksi di depan, kita tidak lagi menghargai mereka. Mereka juga adalah alat-alatnya Tuhan untuk kita seharusnya diberkati, menerima berkat Tuhan lewat pelayanan mereka, lewat kesaksian mereka. Tetapi karena kita tidak menghargai Tuhan melalui orang-orang yang melayani, maka kita kehilangan berkat, ya. Menghormati juga
kita menghormati Tuhan juga mungkin tidak terfokus waktu beribadah, waktu kita bekerja ya. Bapak Ibu yang bekerja, kita bisa menghormati Tuhan dengan sikap yang seperti apa? Waktu kita jujur dalam pekerjaan, kita menghormati Tuhan karena kita tahu Tuhan juga ada di tempat pekerjaan kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat anak-anak muda, mungkin saat kita bermain atau kita saat seorang diri di kamar. Bagaimanakah sikap kita kalau kita menghormati Tuhan? Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tentu saja kalau kita menghormati Tuhan, maka kita akan senantiasa percaya dimanapun kita berada, itu adalah merupakan tempat yang kudus bagi Tuhan. Kalau kita menghargai Tuhan dimanapun dan kapanpun. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Tempat kudusnya Tuhan bukan hanya terpatok ada di gereja, tetapi tempat kudusnya Tuhan, kalau Tuhan ada di mana-mana, dimanapun kita berada, kita belajar memposisikan bahwa itu adalah tempat kudusnya Tuhan. Sehingga baik kita ada di gereja maupun kita ada di tempat pekerjaan, kita menghargai kekudusan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Sehingga sikap kita tidak akan sembarangan. Perbuatan kita tidak akan sembarangan, tetapi menghormati kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Yang kedua, sikap kita kalau kita takut akan Tuhan, yang kedua adalah kita kagum, ya, mengagumi Tuhan, mengagumi kebesarannya, mengagumi kedahsyatannya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita bisa memberikan pujian. Kita terpesona dengan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan berikan. Misalnya kita melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah. Misalnya juga mungkin kita bisa mengerjakan sesuatu yang mungkin di luar kemampuan kita. Ini juga adalah karya Tuhan. Ini juga adalah berkat kedahsyatan dan kita bisa mengagumi karya Tuhan itu sehingga kita bisa memberikan pujian kita kepada Tuhan. Lalu apa yang bisa kita lakukan saat kita ini memiliki sikap yang takut akan Tuhan? Kita juga berserah penuh kepada Tuhan, percaya akan kedaulatannya Tuhan, bahwa Dia sanggup melakukan apapun, Dia bisa mengerjakan apapun di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita belajar bersyukur atas semua yang terjadi. Kita tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kita bisa bersyukur, mensyukuri karena setiap apa yang dikerjakan Tuhan pasti memiliki tujuan besar bagi kita, memiliki tujuan yang baik bagi kita, sehingga kita percaya apapun yang kita kerjakan, jikalau kita melakukannya berserah diri, percaya sepenuhnya Tuhanlah yang berdaulat atas kita, pasti Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik di dalam hidup kita orang yang percaya. Ada godaan Bapak Ibu kalau kita takut akan Tuhan, ya. Godaannya apa? Kalau kita godaan untuk kita mungkin supaya kita tidak takut akan Tuhan. Ada biasanya pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita yang mengganggu atau mungkin juga memunculkan pikiran-pikiran supaya kita tidak takut akan Tuhan. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, kita merasa Tuhan kan tidak kelihatan, Tuhan pasti tidak melihat saya, sehingga kita menjadi pribadi yang berbuat seenaknya. Toh Tuhan tidak melihat, itu hanya kata saja, katanya Tuhan melihat, ya. Tapi kan tidak kelihatan, saya tidak melihat Tuhan, sehingga kita merasa Tuhan nggak melihat saya karena saya tidak bisa melihat Tuhan, saya berbuat semau saya, ya. Kemudian juga mungkin kita merasa tidak terjadi apa-apa. Katanya Tuhan melihat saya, katanya Tuhan itu adil. Kalau saya berbuat sesuatu pasti saya akan mengalami sesuatu. Karena kita merasa tidak terjadi apa-apa walaupun sudah melakukan kejahatan, walaupun sudah melakukan dosa, tapi tidak terjadi apa-apa pada saya. Ini godaan Bapak Ibu. Iblis seringkali menanamkan di dalam pikiran-pikiran kita, menanamkan di dalam melalui perasaan-perasaan kita, sehingga supaya kita tidak takut kepada Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-7. Di sana firman Tuhan berkata, janganlah engkau menganggap
dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan membawa kita untuk memiliki sikap hormat, kagum, dan juga menyerahkan seluruh kehidupan kita bahwa percaya Yesus adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan bagi kita bahwa sebagai orang yang takut akan Tuhan, ya, orang yang takut akan Tuhan dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita bisa melihat atau tidak bisa melihat, memang secara jasmani kita tidak bisa melihat Tuhan nampak, tetapi Tuhan itu melihat kita dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Orang yang takut akan Tuhan percaya bahwa setiap perbuatan pasti akan ada konsekuensi atau ada balasannya meskipun tidak langsung saat itu, sehingga banyak dijadikan alasan aku melakukan hal ini tapi tidak ada hukuman, aku baik-baik saja, sehingga manusia itu akan terus berbuat dosa dan terus melakukan sebuah kesalahan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, setiap perbuatan pasti akan ada waktunya dia menerima balasannya. Kemudian orang yang takut akan Tuhan sadar bahwa hidupnya ada di dalam pandangannya Tuhan, ya. Tidak ada sedikit pun sehelai rambut pun yang tidak diawasi oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita percaya takut akan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mengawasi seluruh kehidupan kita. Mazmur pasal 14 ayat yang kedua, di sana dikatakan Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Bersyukur buat setiap firman Tuhan ini Bapak Ibu. Mari kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita percaya, kita berdoa untuk revival bagi umat-umat Tuhan, bagi gereja Tuhan. Mari dari diri kita sendiri dulu memulai ada kegerakan, ada kebangkitan. Kalau tadinya kita masih mengikuti hidup-hidup yang lama, kita mau menjadi ciptaan yang baru, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kebangunan rohani, kebangkitan rohani itu terjadi sebelum terjadi kepada orang lain, terjadi di dalam diri kita sendiri. Dengan dimulai kita takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur biarlah firman Tuhan ini terus membangun kita, membangkitkan iman percaya kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79. Kiranya setiap renungan firman Tuhan yang kami bagikan, yang kami sampaikan, itu dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok-pokok doa tertentu atau membagikan kesaksian, Bapak Ibu dapat menceritakannya atau menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 274200088. Mari kita bertumbuh bersama, karena kita percaya kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita juga mau lebih mengasihi dan mencintai Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu Bapa, bahwa setiap hari kami mau terus dibersihkan. Firman-Mu yang akan menolong kami, menopang kami, untuk semakin kami belajar takut akan Tuhan. Kalau kami umat-umat-Mu boleh mendengar firman Tuhan, biarlah firman itu menjadi rema, menjadi kekuatan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman untuk senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Engkau firmankan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami bersama-sama mencintai Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Kiranya umat-umat-Mu GPDI LCD memegang peringatan-peringatan-Mu yang ajaib. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian, kiranya umat-umat-Mu GPDI LCD terus mendambakan perintah-perintah-Mu. Teguhkanlah langkah umat-umat-Mu oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atas umat-umat-Mu GPDI LCD. Terima kasih buat firman-Mu, firman-Mu yang akan terus memimpin kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami terima firman ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.